Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi Malik dengan NIM 2261-2019-023. Saya Fadillah dengan NIM 2261-2011-004. Nama saya Reza Zulkarnain Julianto dengan NIM 2261-2011-008. Nama saya Muhammad Rokib dengan NIM 2261-2011-006. Nama saya Wosi dengan NIM 22612011-005. Di sini kami akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester kampus kami, kelas kami lah, kelas manajemen A1 mata kuliah PKN yang diampu oleh dosen Bu Ambarwati. Di sini kami mengangkat tema tentang hak asasi manusia. Jadi kita mengangkat tentang HAM Mas Denny. Ya, Untuk HAM sendiri itu apa Mas Denny? Oh, HAM ya. Oke lah. HAM itu ya, ini saya mengambil referensi dari wikipedia.com. Jadi sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Itu yang dimaksud dengan HAM. Begitu Mas Deja. Apakah HAM sendiri itu ada hukum tertulisnya dalam negara kita Indonesia? Oh jelas ada hukum tertulis di bawah undang-undang. Analisa Tentang HAM ini. Ya, kita akan menganalisa tragedi pembantaian orang Yahudi di Jerman yang disebut Holocaust. Pandangan HAM atau hak asasi manusia tentang tragedi Hitler atau yang lebih dikenal sebagai Holocaust adalah bahwa itu adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang sangat serius dan tidak bisa dibenarkan. Berarti tidak bisa dibenarkan oleh akal maupun oleh hati. Akli ini. Oh iya. Tidak bisa dibenarkan meskipun tidak ada hukum, tetapi itu manusiawi ya Mas ini. Itu menurut pandangan HAM. Nah, selama periode Nazi, jutaan orang Yahudi serta orang-orang dari kelompok etnis lainnya termasuk orang Romani, homoseksual, kaum cacat dan lain-lain dibantai secara sistematis dan dianggap ras yang tidak diinginkan. Mungkin tentang kejadian Holocaust sendiri Holocaust itu bisa diceritakan sedikit oleh Mas Rokib, apa sih Holocaust? Oke, saya akan memperjelas tentang Holocaust. Holocaust merupakan penganiayaan dan pembantaian sistematis yang dikosongkan negara terhadap 6 juta orang Yahudi, Eropa dan rezim Nazi, Jerman dan sekutu serta para kaki tangannya. Holocaust merupakan proses yang harus berkembang dan terjadi di seluruh Eropa antara tahun 1933 dan 1945. Analisis yang kita gunakan adalah analisis digital, di mana analisis yang didasarkan pada informasi dan data yang ditemukan di internet disebut sebagai analisis digital atau cyber analisis. Mas Fauzi untuk bisa menjelaskan bagaimana sih kronologis dan berapa banyak jumlah pada Holocaust tersebut dan apa pemicu kejadiannya Holocaust tersebut bisa dijelaskan oleh Mas Fauzi. Dalam sejarahnya, umat Yahudi di Eropa telah menjadi korban diskriminasi sejak lama. Orang-orang Yahudi bahkan terkadang dipaksa untuk pindah agama atau tidak diizinkan untuk melakukan profesi-profesi tertentu. Antara abad ke-17 hingga ke-19, sejumlah penguasa di Eropa mulai memberlakukan undang-undang untuk menghilangkan diskriminasi terhadap orang-orang Yahudi. Jadi, penyebab utama terjadinya kronologi Holocaust ialah paham antisemitisme yang telah mengakar pada masyarakat sehingga bibit kebencian pun muncul pada Adolf Hitler sejak ia masih remaja. Baik, kita akan mengangkat tema tentang HAM. Nah, apa sih hubungan antara Holocaust dan HAM ini? Kita meminta pada perspektif pandang dari pertama Mas Denny. Silakan Mas Denny. Menurut Anda apa sih HAM dan hubungannya dengan tragedi Holocaust ini? Bisa langsung Mas Denny? Dengan peristiwa Holocaust. Ya, menurut perspektif Anda. Jadi ya sangat bertentangan atau kontradiktif dengan pengertian dari HAM sendiri.
di mana HAM itu ya hak yang dimiliki oleh manusia, normatif dan hukum, sehingga manusia sendiri itu memiliki hak asasi, gitu loh. Sedangkan Holocaust ini tragedinya pembantaian, kerja paksa dan lain-lain itu sudah sangat menyimpang dari definisi HAM itu sendiri, dan sangat-sangat menjadi pelanggaran yang sangat berat bagi HAM itu sendiri. Itu sih hubungannya. Baik, kita langsung menuju ke presentator yang kedua. Bagaimana menurut Mas Irfan, menurut perspektif Anda atau sudut pandang Anda tentang hubungan antara Holocaust dan HAM ini? Jadi menurut perspektif saya sendiri, hubungan antara HAM terhadap Holocaust sendiri di sini memiliki hubungan dikarenakan Holocaust sendiri kan pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan. Seperti yang telah yang dijelaskan tadi, yang seperti pembunuhan massal orang Yahudi yang tanpa keadilan atau perlindungan hukum yang pantas. Jadi hubungannya di situ berbentuk tahap pembersihan yang telah dilakukan oleh Nazi ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, berbentuk genosida dalam konteks hukum internasional maupun instrumen yang digunakan. Mungkin perspektif saya seperti itu. Baik, ini menurut saya sendiri adalah hubungan antara HAM dan Holocaust adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan melalui aspek manapun atau melalui hukum manapun, baik hukum adat atau kultur, tidak bisa dibenarkan karena Holocaust ini sangat-sangat ekstrim, bukan gitu ya Mas Dedi? Holocaust ini bahwa sesungguhnya manusia itu memiliki hak untuk hidup, memiliki hak untuk bahagia, karena Holocaust itu melarang semua hak-hak yang sudah dimiliki kita, baik itu maupun hak nasional maupun internasional. Holocaust ini sangat-sangat berbanding terbalik dengan pengertian HAM itu sendiri. Menurut itu ya Mas Denny? Betul. Holocaust ini telah melarang hak seseorang untuk hidup dan melarang hak seseorang untuk berbahagia. Jadi hubungan antara Holocaust dan HAM ini sangat erat, bukan begitu ya Mas Denny? Menurut kesimpulannya adalah Holocaust telah melarang hak manusia, hak asasi manusia untuk hidup. Kan dikarenakan Holocaust ini terjadi membantai 6 juta orang lebih. Itu telah melarang 6 juta orang lebih untuk hidup. Ya mungkin itu menurut perspektif pandang saya. Baik, kita langsung saja kepada presentator yang nomor 4, Mas Roke. Menurut Mas Roke, bagaimana perspektif Anda tentang hubungan HAM dan Holocaust? Silakan. Menurut pandangan saya, dalam konteks hukum dan HAM, Holocaust menjadi contoh kuat tentang betapa pentingnya hak asasi manusia dan perlindungan terhadap mereka. Mungkin cuma itu aja yang saya pahami. Kita melihat bagaimana perspektif dari rekan kita Mas Fauzi untuk segera disampaikan Mas Fauzi. Menurut saya, hubungan antara HAM dan Holocaust ini adalah sangat berbanding terbalik. Karena setiap orang itu mempunyai hak untuk melakukan apa yang ingin dilakukan, sehingga hubungan antara Holocaust dan HAM sendiri adalah sangat bertolak belakang. Mungkin seperti itu. Kesimpulannya antara tragedi Holocaust dan hak asasi manusia tadi adalah kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa tragedi Holocaust dan hak asasi manusia memiliki hubungan yang kuat dan penting dalam sejarah dan perkembangan hukum internasional. Mungkin itu kesimpulan yang dapat ditarik dengan antara hubungan tragedi Holocaust dengan hubungan HAM, kan begitu kawan-kawan? Ya, betul. Benar sekali. Sekian presentasi dari kami. Bukan presentasi, analisa. Sekian analisa. Ya, kita menggunakan metode analisa digital tadi. Sekian analisa yang dapat kami paparkan kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.